Kabarnya sehat, sekarang udah sehat. Mungkin masih ada pengobatan yang masih Iya, aku sekarang ini lagi masih kemonya udah selesai. Aku 8 kali kemo waktu itu, 8 kali kemo selesai karena dokter kansernya udah mulai mengecil. Terus sekarang tinggal namanya imunologi. Setiap bulan aku masih pengobatan. Imunologi itu untuk supaya tidak besar lagi gitu loh. Jadi sekarang benar-benar harus dibuat benar-benar tidur. Sekarang sih udah tidur, nggak sembuh 100% belum, tapi aduh aku kalau ngomong gitu udah pengen nangis. Ya, tapi udah bersyukur aku jauh lebih baik sekarang. tapi mungkin ada yang hal-hal yang dipantang nggak sih jadinya dengan Itu kalau ngomongin sakit jadi pengen nangis. Yang dipantang sih nggak ada sih, cuma dokter bilang aku nggak boleh stres, aku harus banyak istirahat, paling nggak 1 hari aku harus tidur 2 jam gitu. Jadi badan aku sekarang ya udah mulai olahraga. Aku bersyukur sekarang aku udah balik lagi olahraga, tapi olahraganya pun udah harus yang nggak boleh yang terlalu, misalkan terlalu berat gitu loh. Jadi sekarang olahraganya mesti yang relax, nggak terlalu berat, pokoknya nggak boleh terlalu capek gitu aja. Kaki sempat udah berapa kali kemo sih kalau ditotalin? Aku kemo 8 kali. Jadi setelah kemo 8 kali, dokter bilang udah nggak bisa dikemo lagi karena udah kansernya udah tidur gitu ya. Istilah katanya tuh tidur udah, kanser aku tuh udah sebesar handphone segini ya di belakang tuh, sekarang udah jadi kecil gitu. Sekarang udah nggak bisa dikemo lagi, tapi sekarang namanya imunologi supaya dia nggak ada kan orang udah selesai udah sembuh toto bisa kambuh lagi, banyak yang kejadian seperti itu. Jadi aku sekarang tetap dipantau sama dokter. Setiap bulan aku imunologi, sama aku harus melakukan namanya PET scan. PET scan tuh terus dilihat per 3 bulan. Per 3 bulan aku PET scan, jadi ambil darah, tetap di tetap di ya tetap berobat sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir apa sih Mbak Ki yang bikin lu jadi sempat sedih tadi tuh? Nggak tahu, kalau lagi ngomongin sakit gitu ya, aku suka pengen nangis aja gitu. Aku sangat bersyukur sekarang aku udah bisa bisa ada di sini. Aku udah ada sekarang begini, itu karena pertolongan Tuhan gitu ya. Soalnya banyak sekali orang yang cancer stadium 4, apalagi paru-paru stadium 4. Aku dengar gitu waktu aku lagi berobat waktu itu, dokter, aku tanya dokter, yang orang yang itu, Pak, gimana dokter? Kamu udah meninggal. Ada beberapa orang yang kemo bareng sama aku meninggal gitu. Jadi aku sampai sekarang tetap banyak bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Menjalani pola hidup sehatnya mungkin sekarang Sebenarnya aku pola hidup sehat dari dulu. Aku pola hidup sehat, aku suka olahraga, aku tidur cukup, aku makan bagus gitu ya. Cuma ini juga bagus juga untuk masyarakat yang belum ngerti, cancer itu kata dokter dari genetik. Jadi kita tuh sebaiknya periksa darah untuk namanya cancer marker. Kalau kita punya keluarga yang misalkan orang tua kita atau paman kita yang ada riwayat sakit cancer, sebaiknya kalian periksa darah cancer marker. Karena aku nggak tahu waktu itu kalau keluarga aku banyak yang cancer, jadi aku tuh nggak pernah periksa cancer markernya. Padahal setiap setiap bulan tuh setiap bulan aku selalu melakukan namanya general check up. Jadi aku bersyukur semua, aku nggak ada masalah, aku nggak darah tinggi, aku nggak ada kolesterol, semua aku sehat. Pas aku dicek cancer markernya, ternyata aku udah cancer stadium 4. biasanya kan orang dengan cancer stadium 4 itu banyak mengalami perubahan pada fisik. Ya. Mbak Kiki sendiri mungkin mengalami itu enggak atau Kata orang kalau udah cancer ya, apalagi kemo gitu, menderita sekali. Banyak yang bilang begitu. Menderitanya tuh misalkan rambut pasti putus-putus, bisa botak gitu ya, terus kurus, terus banyak sekali ya yang aku dengar yang menderitanya seperti apa. Tapi aku bersyukur aku tidak seperti apa yang orang bilang menderitanya seperti apa. Jadi aku benar-benar merasa aku dikasih pencobaan, tapi juga Tuhan kasih aku banyak pertolongan gitu ya. Aku diberi kemudahan, aku juga nggak terlalu yang semenderita apa orang bilang penyakit cancer seperti itu. jadi membatasi kegiatan juga? Betul, aku nggak boleh ya, yang penting aku nggak boleh terlalu capek. Misalkan kalau siang gitu ya, aku harus tidur 1 jam 2 jam tuh harus istirahat. Jadi badannya tuh kalau olahraga pun nggak boleh. Aku kan harus olahraga 1 hari 2 kali.
misalkan body pump yang berat terus sama spinning misalkan yang berat sama berat. Nah sekarang badan aku nggak boleh stres, jadi aku bisa olahraga yang yoga, yang apa ya, yang nggak boleh badannya tuh stres. Gitu. Berarti banyak menolak tawaran-tawaran syuting juga. Iya aku sih memang nggak, udah sekarang tidur pun udah jam 10, jam 11 aku udah tidur. Jadi aku nggak begadang, aku mau orang nggak usah begadang. Syuting sekarang paling kalau ada kayak talk show begini aku syuting, kalau nggak talk show aku nggak. Mengisi kegiatannya mungkin seperti apa? Aku sekarang ini kegiatan ya apa ya? Aku udah nggak terlalu aktif di dunia entertain lagi. Aku lebih seneng ngumpul sama ponakan, udah kayak anak aku sendiri. Terus aku tiap hari olahraga, ya jalan-jalan, ketemu temen, urus-urus rumah, seperti itu aja. Dengan usia yang saat ini masih fashionable nih, Mbak Vivi mungkin ada nggak sih tips dan triknya gitu untuk masih terlihat cantik hingga saat ini? Ya apa ya? Yang penting positive thinking, terus harus tidur juga cukup ya, tidur cukup, olahraga itu aku sangat setuju dengan olahraga tuh memang kita bikin kita lebih apa ya, lebih kelihatan ya sehat, terus juga lebih percaya diri. Dengan olahraga banyak sekali manfaat olahraga. Jadi konsumsi Support dari orang sekitar seperti apa? Kenapa? Support dari orang sekitar. Ya aku bersyukur suami aku sangat baik sekali ya, dia benar apa ya, waktu aku lagi sakit dia benar-benar ada di samping aku gitu ya. Sampai aku berobat apa kemana-mana aku di benar-benar suami aku tuh benar-benar jadi aku sembuh pun bersatu pasti karena Tuhan ya. Kedua juga ya obat bagus, semua bagus, pilih yang terbaik, tapi juga harus ada apa ya, apalagi kalau orang lagi ada masalah cancer gitu, apa ya, perlu banget, penting banget ada orang yang sebelah kita tuh yang mensupport, yang menguatkan. Jadi aku selalu bilang aku berjuang cancer nggak sendiri gitu, aku berjuang juga karena suami aku selalu ada di sisi aku gitu loh. Dia juga yang banyak nyari apa untuk searching dokternya di mana, obatnya apa. Berarti sempat ini nggak sempat apa nggak sih berobat di luar negeri juga? Waktu pertama kali aku gini, aku berobatnya memang nggak diambilnya di Indonesia, di Singapura waktu itu. Waktu itu lagi masih apa ya, masih COVID tuh lagi tinggi-tingginya, jadi kita harus karantin. Aku seperti karantin juga waktu aku di Singapura bulan Desember tahun lalu, itu masih karantin ya. Aku berobatnya di Singapura. Kemo pertama aku di Singapura. Terus aku juga di namanya radiasi. Di radiasi aku 6 kali. Radiasi itu seperti apa, cancer yang besar sebesar handphone itu dikecilin. Aku di radiasi di Singapura. Tapi karena nggak mau terlalu lama, aku nggak mau tinggal di Singapura 6 bulan, terlalu mahal ya di sana ya. Nah, aku balik ke Indonesia, tapi obatnya dari Singapura, aku kemo di rumah. tapi sempat nggak sih kayak ikut sama teman-teman lain yang mungkin bersama yayasan kanker kan banyak Enggak, aku belum seperti itu. Tapi memang udah habis banyak ya kaki untuk Ya, pengobatan sendiri uang ya. udah bisa dicari lagi ya. Udah sekarang aja udah mengucap syukur banget dikasih sehat lagi. Itu hal yang harus disyukuri. Uang mau hilang apa nggak apa-apa deh, yang penting bisa sehat gitu. next projectnya mungkin akan seperti apa? Next projectnya apa ya, aku nggak ada apa sih, pokoknya sekarang aku mau berbuat baik aja dengan usia aku yang udah tidak muda lagi, harus lebih dekat lagi sama pencipta dengan Tuhan, terus ya terus dengan keluarga lebih dekat lagi, udah positive thinking aja. Enggak juga, jangan gitu suami aku marah. Iya maksudnya gini, ya bersyukur uang untuk berobat pun sudah Tuhan sediakan gitu ya, ada. Pokoknya nomor satu sehat dulu, kalau udah sehat uang bisa dicari. Kalau kayak gini tuh jadi penting nggak sih sama yang namanya asuransi mungkin? Asuransi aku nggak ada asuransi, jadi semua aku berobat kemarin biaya semua sendiri, nggak ada asuransi. Tapi katanya obat yang aku pakai ini pun kalau asuransi nggak akan cover. Asuransi nggak akan cover obat-obat yang aku pakai untuk kemo, karena kemo kan beda-beda. Obatnya ada beda-beda lah obatnya. Tapi jadi kayak sekarang prepare budget juga nggak sih untuk karena Oh pengobatan iya. ini kan masih terus Oh iya, berjalan. sekarang masih terus berjalan, tapi aku nggak mau nyebutin angka, karena kayaknya ya nggak enak gitu. Sampai sekarang ya cukup lumayan, cukup mahal. Terus tiap bulan masih berobat itu ya lumayan mahal. Itu sebulan sekali berarti ke Singapura Sebulan atau sekali, nggak di Jakarta. Di apa seperti kemo juga di infus setiap bulan. Tapi itu
cek darah dulu, semuanya sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit baru bisa melakukan itu. Aku bersyukurnya semua aku nggak ada masalah gitu. Aku nggak ada darah tinggi, nggak apa namanya orang penyakit gula dan lain-lainnya aku nggak ada. Tapi dengan itu kan tadi katanya genetik ya. Tapi ada nggak sih karena mungkin faktor makanan Gaya juga hidup. atau Jadi mungkin ada, tapi dokter bilang itu faktor genetik, jadi makanya lebih bagus juga untuk masyarakat ya yang belum ngerti. Dulu kan aku juga nggak ngerti gitu ya. Keluarga aku ada yang cancer, tapi ada sebagian orang dia punya sakit cancer nutupin. Mungkin ada sebagian orang kayak itu aib, malu ngomongnya gitu ya. Jadi seharusnya ngomong gitu. Misalkan aku ada cancer, aku kasih tahu ke adik aku, nih aku ada cancer, kamu harus tes darah, cek darah gitu. Jadi adik aku tuh udah cek semua, enggak gitu. Tapi bisa dari genetik, lebih banyak dari genetik. mungkin pembelajaran yang bisa diambil oleh para keluarga mungkin seperti apa sih Mbak dengan kejadian seperti Sebaiknya lebih terbuka. Kalau kita ada riwayat keluarga yang punya riwayat cancer, sebaiknya diberitahu untuk cek darah untuk keturunannya. siap kalau gitu. Terima kasih banyak. Makasih. Semoga sehat selalu. Punten, Ya, makasih selalu. pertama kali di diagnosa kanker sendiri tahun berapa sih ya? Baru sayang, baru aku tuh baru sembuh. Berarti masih tahun ini. Iya, baru tahun ini. Aku tuh tahu sakit aku cancer itu bulan Oktober tahun lalu. Pas ulang tahun aku di 28 Oktober tahun lalu. Kemarin aku baru ulang tahun lagi nih. Ya kan 28 Oktober kemarin. Itu setahun. Jadi Awal-awalnya gara-gara Taunya gitu mungkin ya. apa Ada keras? keluhan yang dirasakan. gejala. Aku nggak ada gejala apa-apa. Biasanya kalau orang yang mempunyai cancer udah stadium 4, kalau paru-paru, kata dokter bilang itu biasanya dibatuk-batuk dan batuknya keluar darah gitu. Tapi aku tuh nggak ngalamin batuk keluar darah atau enggak. Aku masih olahraga tiap hari, aku udah tiap hari olahraga dan nggak ada batuk, nggak ada sign apa-apa. Aku juga bingung gitu pas aku tuh cuma general check up, terus suami aku masukin cancer marker karena temen kantornya dia ada 2 orang yang sakit cancer. Jadi dia bilang, saya masukin cancer marker ya supaya dicek juga cancernya. Aku bilang ini, ngapain pakai cek cancer? Aku sehat, aku nggak mungkin ada cancer karena aku nggak tahu kan. Bener pas dicek diambil darah cancer. Tapi ada kayak misalkan awalnya kayak keluhan cepet capek atau apa? Enggak sama sekali, nggak ada keluhan apa-apa. Karena aku olahraga terus gitu, masih tetap olahraga. Oke, terima Ya, kasih banyak. makasih ya semua ya.